Shalom Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Salam dalam kasih Kristus. Senang kita masih bisa berjumpa walaupun dalam ibadah online. Tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan kuasa Tuhan juga masih bekerja sampai hari ini dan membuat berbagai hal yang baru dalam hidup kita. Tema khotbah minggu ini adalah bicara mengenai perlombaan iman. Pada tahun 1968, pada lomba maraton atau Olimpiade maraton di Meksiko, ada seorang yang sangat dikenang dan menginspirasi banyak orang dalam perlombaan tersebut. Ia bukanlah seorang juara, bahkan ia memasuki garis finish yang paling akhir sewaktu semua orang akan pulang. Setengah pincang ia berlari dengan susah payah memasuki stadion Olimpik Mexico City yang telah mulai gelap. Hal ini terjadi karena dia mengalami insiden tabrakan fatal dengan pelari lainnya pada awal perlombaan maraton. Panitia telah minta ia berhenti karena lukanya yang berceceran darah. Akan tetapi ia menolaknya dan terus berlari mencapai garis finish. Pelari ini bernama John Stephen Akhwari dari Tanzania. Lalu setelah selesai pertandingan, ada seorang reporter yang bertanya kepadanya, "Mengapa Anda tidak berhenti ketika terluka pada awal pertandingan?" Akhwari menjawab, "Negara saya tidak mengirim saya sejauh 5.000 mil hanya untuk memulai pertandingan. Mereka mengirim saya 5.000 mil untuk menyelesaikannya." Hingga saat ini Akhwari menjadi inspirasi bagi banyak orang di dunia, bukan karena ia memperoleh medali emas, melainkan karena komitmennya yang tinggi untuk menyelesaikan pertandingan meskipun dalam keadaan cedera dan terluka. Rasul Paulus mengibaratkan perlombaan iman seperti sebuah perlombaan lari maraton. Jarak tempuh lari maraton itu mencapai 44 km. Hal penting dalam perlombaan maraton bukanlah masalah kecepatan, tetapi daya tahan dan ketekunan. Sama seperti iman bukan masalah besar atau kecilnya, tetapi bagaimana cara kita menghidupinya. Rasul Paulus menuliskan pada jemaat Ibrani, dikatakan bahwa karena kita memiliki banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Dalam perlombaan iman, Paulus menuliskan prinsip dan strategi atau cara supaya kita mencapai garis finish yang baik. Ibrani 12 yang pertama menuliskan bahwa kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kata saksi dalam ayat ini memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah saksi yang melihat, saksi yang ada di tempat. Kita harus tahu bahwa hidup kita dilihat oleh orang lain. Orang lain menilai hidup kita. Cara kita hidup akan mempengaruhi kehidupan orang lain di sekitar kita. Jadi jangan menghabiskan waktu hidup kita untuk sesuatu yang mudah hilang, sesuatu yang sementara. Tetapi marilah kita memilih untuk menghidupi cara hidup yang baru, cara hidup yang memberkati orang lain, cara hidup yang mengubahkan kehidupan orang lain. Kata kedua daripada saksi adalah martos, atau kata dasar daripada martir. Kita dapat mengenal Kristus Yesus bukan karena secara tiba-tiba kita mengenal, tetapi ada orang-orang yang memberikan dan mendedikasikan hidupnya untuk orang-orang seperti kita. Dia memberikan seluruh hidupnya supaya orang-orang seperti kita boleh mengenal Kristus. Mereka yang telah mati oleh karena iman kepada Kristus, supaya kita semua bisa mendengarkan akan Injil Kerajaan Allah. Mereka inilah saksi-saksi yang mengelilingi kita bagaikan awan. Ini adalah prinsip yang pertama, bahwa kita dikelilingi oleh para saksi, dan bagian hidup kita juga adalah menjadi saksi bagi orang lain. Cara kita berlomba dalam kehidupan akan memberikan jalan bagi orang lain untuk mengikutinya. Sama seperti pendahulu kita, mereka telah memberikan hidup mereka pada Kristus
supaya orang-orang seperti kita boleh mengikuti jalan untuk mengenal Yesus. Dan hal yang sama juga itu yang kita lakukan hari-hari ini. Kita melangkah, kita berlari pada tujuan yang telah Tuhan siapkan, supaya kita mempersiapkan jalan bagi orang-orang mengenal Kristus. Oleh karena itu, Paulus mengatakan dalam perlombaan iman, kita harus menanggalkan semua beban dan dosa. Setiap beban dan dosa ini memberikan beban berat dalam hidup kita, sehingga kita sulit untuk berlari. Kita harus tahu bahwa Yesus telah menanggung semua beban dan dosa kita. Dia mati di kayu salib untuk menggantikan diri kita yang seharusnya menerima hukuman. Dan ia bangkit pada hari yang ketiga untuk mendeklarasikan kemenangannya. Masalahnya adalah kita sendiri seringkali masih belum siap untuk meninggalkan setiap beban dan dosa-dosa kita. Kita masih merasa bahwa pengorbanan Yesus masih belum cukup untuk kita mampu melepaskan beban sakit hati, beban kekhawatiran, beban kepahitan, beban masa lalu. Paulus dengan jelas mengatakan, tanggalkan semua beban dan dosa. Kita semua telah dimerdekakan oleh Kristus. Tetapi untuk menjalani kehidupan yang merdeka, kita harus mau melepaskan semua beban berat yang merintangi. Karena dalam perlombaan iman, ini bukanlah membawa beban, tapi adalah membawa kemenangan Kristus dalam hidup kita. Hal yang kedua adalah berlomba dengan tekun. Kata tekun berarti tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Sewaktu kita berdoa dan belum dijawab oleh Tuhan, jangan menyerah. Tetaplah berdoa sampai kita menerima apa yang kita doakan. Permasalahan dan kekhawatiran kadang berbicara lebih kencang dalam pikiran kita, sehingga membuat kita tidak fokus dan kehilangan semangat pertandingan dalam iman. Mungkin permasalahan juga menarik kita untuk berhenti percaya dengan kuasa Tuhan. Tapi jangan menyerah, tetaplah percaya, karena Yesus adalah Allah yang setia dan adil. Roma 12 ayat 11 mengatakan, janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, atau ketukuranmu menjadi kendur. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sewaktu hidup kita dipimpin oleh roh, maka kita tidak mudah menyerah, tidak mudah berputus asa. Dan kita juga harus tahu bahwa setiap hari kita harus memilih untuk menjalani hidup seorang pemenang. Karena ketekunan adalah pilihan yang harus kita ambil. Seorang pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak pernah menyerah dan selalu bangkit. Ingatlah, saya dan saudara bukanlah orang yang kalah. Kita adalah pemenang dalam Kristus. Karena itu bangkitlah dan jadilah terang, jadilah berkat. Jangan menyerah dan jangan berputus asa. Dan hal yang ketiga adalah mata yang tertuju pada Yesus. Seorang pelari yang tidak bisa melihat dirinya mencapai garis finish, maka sudah menjadi pasti bahwa pelari tersebut tidak akan mencapai garis finish. Berlari tanpa mempercayai bahwa kita akan mencapai garis finish adalah lari tanpa tujuan. Iman yang tidak melihat pada Kristus adalah iman yang kosong. Kita harus tahu bahwa hidup kita bukanlah hidup kita lagi, tetapi adalah hidupnya Yesus, dan kita menjalani dengan iman. Jadi Yesus adalah garis start dan garis finish. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang bersama-sama dengan kita dari sejak awalnya sampai seterusnya dan selama-lamanya. Dia adalah pribadi yang berlari bersama-sama dengan kita, menguatkan kita dan mengangkat kita saat kita jatuh. Dia adalah pribadi yang sempurna yang mau menanggung semua kelemahan dan kekurangan kita, yang mau menanggung manusia lama kita supaya kita hidup sebagai manusia baru dalam Kristus. Iblis suka ngerjain kita supaya sibuk dengan permasalahan diri sendiri dan permasalahan orang lain. Kita harus tahu bahwa sewaktu kita dikerjain oleh iblis, kita akan kehilangan fokus, kita akan kehilangan tujuan, kita akan mudah menyimpang. Tetapi kalau kita mengarahkan pandangan kita pada Kristus, maka Tuhan yang akan membukakan jalan-jalan yang baru bagi kita, sehingga segala hal yang belum pernah didengar, belum pernah dilihat, belum pernah dibayangkan, itu yang diberikan oleh Allah bagi kita. Hanya sewaktu kita berfokus pada Kristus. Dan cara untuk mengalahkan iblis adalah tunduk atau berfokus pada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu.
Tujuan hidup kita adalah menjalani hidup yang memanifestasikan iman yang mengubahkan dan iman yang berdampak. Jangan hanya berdiam diri dan merasa nyaman dengan memilih tidak melakukan apa-apa. Mulailah mempraktikkan iman kita seperti dalam perlombaan lari. Berlari kepada tujuan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Supaya setiap orang yang melihat hidup kita boleh mengenal Kristus Yesus, Tuhan Allah kita.